Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh di antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semua itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal, supaya mereka dapat menangkap dia berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita dengar bagaimana Yesus mencekam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Cekaman yang pertama, karena mereka telah membangun makam bagi para nabi, padahal para nabi itu sendiri dibunuh di tangan nenek moyang mereka. Kita semua tentu tahu, banyak nabi dalam Perjanjian Lama justru mati di tangan nenek moyang orang Israel. Cekaman yang kedua dialamatkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka mengetahui hukum dan memegang kunci kebijaksanaan, kunci pengetahuan, tetapi mereka sendiri tidak masuk ke dalamnya. Malah naifnya mereka menghalangi orang-orang lain untuk masuk dalam keselamatan yang ditawarkan agama. Kita semua tahu orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang terkemuka dalam agama Yahudi. Mereka mengetahui aturan, mereka mengetahui praktik agama dengan baik, tetapi soalnya mereka tidak bisa menghayati itu secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Padahal yang diminta oleh Yesus bukan sekedar mengetahui aturan dalam beragama, tetapi terutama mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari dalam pelayanan kasih kepada sesama. Saudara-saudari sekalian, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana beragama dengan baik. Beragama dengan baik bukan sekedar mengetahui aturan, bukan sekedar menjalani aturan, tetapi terutama mengungkapkan iman dalam kasih, terutama pelayanan kepada sesama di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati.